wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Alan Smith Purba SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Manajemen pada UMKM Depo Air Minum Isi Ulang Toko Pinang Jaya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Rifai, kedua Anggraini, ketiga Riko Jaya Halim, yang keempat Adib Nafis Ebit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit profil usaha Depo Air Minum Toko Pinang Jaya yang berlokasi di Jalan Suryanata, Bukit Pinang, Batara Indah, Blok A56 nomor 1, didirikan oleh Ibu Siti Ani Nuryani pada tahun 2009. Usaha ini menyediakan layanan isi ulang air minum berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di sekitar Bukit Pinang. Lokasinya yang strategi di kawasan perumahan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan kebutuhan air minum sehari-hari. Dalam proses pengolahan air, depo ini menggunakan teknologi modern dan sistem penyaringan bertingkat untuk menjaga kualitas airnya. Selain itu, Toko Pinang Jaya juga berkomitmen memberikan pelayanan yang baik serta menjaga kebersihan dan kualitas air sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, ada strategi level bisnis. Strategi level bisnis yang diterapkan oleh Depo Air Minum Toko Pinang Jaya adalah fokus strategi atau strategi fokus. Strategi ini diterapkan karena usaha ini lebih memusatkan target pasarnya pada masyarakat di sekitar lokasi usaha, seperti rumah tangga, warung makan, dan kos-kosan. Penerapan fokus strategi ini dilakukan dengan memberikan harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah dan cepat, serta menyediakan layanan antar jemput galon untuk memudahkan pelanggan. Selain itu, usaha ini juga selalu menjaga kualitas air dan kebersihan alat penyaring agar pelanggan merasa aman, nyaman, dan percaya terhadap produk yang digunakan. Selanjutnya ada rantai logika strategi. Yang pertama ada misi, yaitu menyediakan air minum air isi ulang yang bersih, sehat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, ada tujuan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada strategi, menekan biaya operasional, menjaga kualitas air, dan memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat, ada program pembersihan rutin mesin dan filter, promosi sederhana, serta layanan antar galon. Yang terakhir ada anggaran, yaitu biaya listrik, filter air, bahan penolong, dan biaya perawatan mesin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada Depo Air Minum Toko Pinang Jaya. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu yang pertama, tidak memiliki biaya sewa tempat karena usaha menggunakan tempat milik sendiri. Yang kedua, tidak mengeluarkan biaya gaji karyawan karena masih dikelola langsung oleh pemilik dan keluarga. Yang ketiga, tidak memiliki utang sehingga kondisi keuangan usaha lebih aman dan stabil. Yang keempat, memiliki pelanggan tetap dari masyarakat sekitar seperti rumah tangga, warung makan, serta kos-kosan. Yang kelima, pelayanan cepat dan tersedia layanan antar jemput galon untuk memudahkan pelanggan. Selanjutnya ada weakness atau kekelemahan. Yang pertama ada ketergantungan usaha masih sangat tinggi pada pemilik karena sebagian besar aktivitas usaha dijalankan sendiri tanpa ada karyawan. Yang kedua yaitu kapasitas produksi terbatas sehingga belum mampu melayani permintaan dalam jumlah yang banyak atau besar. Yang ketiga, mesin sudah berusia lebih dari 5 tahun sehingga beresiko mengalami kerusakan. Keempat, promosi usaha masih sederhana
dan belum maksimal memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir yaitu jumlah armada pengantaran terbatas sehingga pelayanan antar jemput belum bisa menjangkau area yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu permintaan masyarakat terhadap air minum bersih terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, gaya hidup sehat membuat masyarakat lebih memperhatikan kualitas air minum yang dikonsumsi. Yang ketiga, bisa memperluas area pemasaran atau daerah sekitar lainnya. Yang keempat yaitu peluang menjalin kerjasama dengan warung makan, kantor, tempat kos untuk menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, yang kelima ada jumlah penduduk yang terus bertambah dapat meningkatkan kebutuhan air minum isi ulang. Selanjutnya yang terakhir ada atau ancaman. Yang pertama yaitu pesaing dengan depo lain yang menawarkan harga dan layanan serupa. Yang kedua yaitu fluktuasi harga listrik, air, dan bahan baku dapat meningkatkan biaya operasional usaha. Yang ketiga yaitu resiko kerusakan mesin lama dapat menghambat proses produksi dan pelayanan pelanggan. Yang keempat, jika kualitas air terganggu, kepercayaan pelanggan dapat menurun. Dan yang terakhir yaitu munculnya usaha depo air minum baru di sekitar lokasi usaha dapat mengurangi jumlah pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang audit sistem penganggaran. Yang pertama, praktik penganggaran saat ini. Nah, yang pertama itu adalah berbasis pengalaman. Penyusunan kebutuhan operasional itu didasarkan pada data-data bulan sebelumnya. Yang kedua adalah volume penjualan stabil. Rata-rata penjualan stabil di angka 600 galon per bulan sebagai basis estimasi stok. Yang ketiga adalah sifat informal. Belum menerapkan sistem penganggaran tertulis secara formal. Perkiraan praktis. Nah, selanjutnya adalah temuan audit dan kelemahan sistem. Yang pertama adalah resiko ketergantungan. Ketiadaan dokumentasi tertulis menciptakan resiko tinggi jika terjadi delegasi tugas atau eskalasi pesanan mendadak di masa depan. Nah, yang kedua adalah evaluasinya itu kurang terukur. Belum adanya target laba formal atau rasio keuangan tetap mengakibatkan penilaian efisiensi biaya bersifat subjektif. Nah, ini adalah rekomendasi dan perbaikan administrasi. Yang pertama adalah anggaran tertulis. Dokumentasi rincian biaya bahan baku, penolong, dan utilitas bulanan. Pencatatan harian, sistem kontrol penggerakan stok dan penjualan untuk data historis akurat. Yang ketiga adalah target laba. Menetapkan tolak ukur laba periodik sebagai indikator keberhasilan bisnis secara objektif. Yang keempat adalah dana cadangan, alokasi khusus untuk pemeliharaan mesin dan penggantian filter guna menjamin kontinuitas operasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai identifikasi laporan keuangan. Laporan ini disusun lewat rekonstruksi dari data yang didapatkan oleh UMKM. UMKM sebelumnya tidak memiliki laporan keuangan bulanan. Karena itu laporan keuangan direkonstruksi dari wawancara, observasi, volume penjualan, biaya operasional, persediaan, dan aset usaha. Pembahasan ini akan dimulai dari yang telah berhasil kami susun, kemudian dilanjutkan dengan analisis rasio keuangan, analisis varians, dan penilaian kondisi keuangan usaha. Untuk laporan yang digunakan sendiri adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk selanjutnya adalah ringkasan laporan rekonstruksi. Untuk laporan rekonstruksi ada perusahaan ini menjual 600 galon per bulan dengan harga 5.000 per galon. Penjualan periode tersebut menghasilkan omset sebesar 3 juta rupiah per bulan dan HPP yang telah diverifikasi sebesar 608.400 rupiah per bulan, sehingga laba bersih yang didapatkan oleh usaha depo air minum ini adalah 2.391.600 rupiah. Untuk laporan keuangan atau yang konstruksinya sendiri, ringkasan yang kami telah buat yaitu laporan laba ruginya yang telah kami
yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya laporan perubahan modal, yaitu modal awal usaha ini sebesar 13.500.000 dan laba bersih untuk bulan berjalan sebesar 2.390.600, sehingga modal akhir untuk usaha ini adalah 15.891.600 rupiah. Untuk lanjutan laporan rekonstruksinya, untuk laporan posisi keuangannya seperti digambar dengan total aset dan total kewajiban ekuitas sebesar 15.891.600 rupiah, dengan tangki air bersih 3.441.667 rupiah, dan presiden akhir itu dihitung dari tisu dan tutup galon untuk perusahaan tersebut, dan juga sisa air bersih sebesar 700 liter dengan estimasi air per kubik yang telah kami diskusikan dengan pemilik, dan peralatan bersihnya yaitu 9.833.000, dan untuk tepatnya sendiri 3.441.667 rupiah dari penyelusutan 5 tahun dengan umur alat 10 tahun. Dan untuk laporan arus kasnya, perusahaan tidak mengeluarkan uang untuk bulan ini karena bahan baku penolongnya sudah dibeli dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga dapatkan arus kas akhir positif sebesar 2.308.877 rupiah. Untuk rasio keuangan utamanya, rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas. Karena usaha tidak memiliki kewajiban lancar, current ratio dan quick ratio tidak dapat dihitung secara normal karena utangnya nol, tetapi kondisi ini menunjukkan tidak ada tekanan pembayaran utang jangka pendek maupun panjang. Untuk current dan quick rasionya sebesar 0%, DER-nya juga sama dengan NPM sebesar 79,72% dan ROA-nya 15%. Untuk analisis variannya, untuk memberikan anggaran awal dan hasil rekonstruksi dengan realisasi setelah verifikasi. Dan untuk penilaian favorabelnya, kondisi keuangan usaha dinilai favorable karena laba bersih positif, kas aktif positif, HPP rendah, dan tidak ada kewajiban ataupun utang. Namun hasil ini tetap perlu dilihat dan hati-hati oleh pemilik usaha karena belum ada memiliki pencatatan formal dan aset utama sudah digunakan sekitar 5 tahun. Untuk laba bersih positifnya 2.390.000 dan kas aktif positifnya 2.308.807 rupiah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengukuran kinerja holistik. Jadi kami di sini menggunakan balance scorecard sebagai pengukuran kinerja holistik. Di sini balance scorecard memiliki 4 perspektif. Yang pertama ada financial, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada proses internal, dan yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi di sini perspektif yang pertama ada financial. Indikator utama yang digunakan adalah net profit margin, ROA, dan kondisi tanpa utang yang menunjukkan hasil usaha cukup sehat secara keuangan. Yang kedua, pelanggan. Dari sisi pelanggan, kinerja dilihat dari jumlah penjualan sekitar 600 galon per bulan, serta loyalitas pelanggan di area sekitarnya. Yang ketiga, proses internal. Pada proses internal di sini, usaha masih berjalan sederhana karena dikelola langsung oleh pemilik dengan fokus pada efisiensi biaya dan operasional hariannya. Dan yang terakhir, pembelajaran pertumbuhan. Jadi di sini, pada pembelajaran dan pertumbuhan, usaha masih belum menggunakan sistem digital dan belum memiliki pelatihan formal sehingga masih bersifat tradisional. Baik. Selanjutnya, ada lagging phase leading indicator. Jadi saya jelaskan dulu, lagging indicator adalah indikator hasil yang menunjukkan kinerja yang sudah terjadi, seperti laba, ROA, dan jumlah penjualan. Sedangkan leading indicator adalah faktor yang memengaruhi kinerja di masa depan, seperti jumlah pelanggan baru, efisiensi biaya, dan frekuensi perawatan mesin. Jadi, pada usaha ini, sebagian besar indikator yang digunakan masih bersifat lagging, sehingga evaluasi lebih banyak melihat hasil akhir daripada pendorong kinerja ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke rancangan BSC, Ideal
SMART. Jadi dalam rancangan BSC ini, SMART itu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi dalam rancangan ideal, contohnya itu seperti peningkatan penjualan dari 600 menjadi 750 per galon dalam kurun waktu 6 bulan, meningkat gitu seperti. Atau kita menurunkan biaya operasional per galonnya melalui efisiensi penggunaan listriknya dan perawatan mesin. Selain itu, kita juga memikirkan kepuasan pelanggan. Kita bisa mengukur kepuasan pelanggan itu melalui survei sederhana. Selanjutnya, kita bisa pengurangan risiko. Kita mengantisipasi kerusakan mesin dengan menjadwalkan perawatan dan melakukan servis rutin. Jadi tujuannya itu semua adalah agar kinerja usaha lebih terstruktur dan terarah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian strategi map. Jadi strategi map menggambarkan hubungan sebab akibat antara perspektif BSC. Jadi pembelajaran dari pertumbuhan itu menjadi dasar. Misalnya dengan memulai menggunakan pencatatan digital dan meningkatkan kemampuan pemilik. Hal ini itu akan memperbaiki proses internal seperti efisiensi produksi dan perawatan mesinnya. Proses yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan labanya. Pada akhirnya, seluruh perbaikan ini akan memperkuat kinerja finansial untuk usaha secara berkelanjutannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen kompensasi. Jadi karena usaha ini masih bersifat owner operated, jadi kompensasi utamanya adalah penghasilan pemilik dari laba usaha. Saat ini kan terdapat ketidakseimbangan karena gajinya yang tercatat dalam laporan itu sangat kecil dibandingkan kas bersih sebenarnya. Jadi tidak adanya sistem insentif, bonus maupun alokasi jangka panjang yang terstruktur. Jadi idealnya itu kompensasi harus mencakup gaji, bonus berbasis kinerja, serta alokasi investasi dan dana perlindungan. Baik, kita next saja. Jadi selanjutnya itu ada evaluasi strategik alignment. Jadi secara strategi, usaha ini tuh masih menggunakan cost leadership, yaitu menekankan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya atau margin yang tinggi. Namun, sistem kompensasi belum mendukung strategi ini secara optimal karena tidak adanya insentif berbasis efisiensi atau target penjualan. Jadi akibatnya itu pemilik tidak memiliki ukuran formal untuk mendorong atau meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada disfungsi kompensasi. Jadi terdapat beberapa masalah. Di sini tidak adanya dana perawatan jangka panjang, tidak adanya investasi and ekspansi, serta tidak adanya sistem target formal. Ini itu bisa menyebabkan risiko jangka panjang seperti kerusakan mesin yang tanpa adanya dana cadangan dan stagnasi pertumbuhan usahanya. Jadi rekomendasi dari kelompok kami disarankan adanya struktur kompensasi yang lebih jelas, yaitu gaji pemilik sekitar 1,5 juta hingga 2 juta per bulan, bonus berbasis volume penjualan, misalnya 500 per galon, di atas target 600. Misalnya seperti ini, kalau misalnya pemilik itu sudah melewati target di atas 600, contohnya 700, sisa 100. 100 ini kita kali 500 500 perak ini. Seperti itu. Serta alokasi dana cadangan untuk mesin dan investasi armada pengiriman. Selain itu, pemilik juga perlu memiliki perlindungan BPJS sebagai jaminan kesehatan dan kerja. Jadi di sini simulasi alokasi kasnya. Jadi dari sini kas bersih sekitar 2,3 juta per bulan. Alokasi idealnya adalah 1,5 juta untuk gaji pemilik dan sekitar 300.000 untuk dana cadangan mesin, 300.000 untuk investasi dan sisanya itu untuk BPJS serta dana darurat. Dengan pembagian ini, usaha tetap stabil, tetapi juga memiliki arah perkembangan yang jelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, yang pertama itu kinerja finansial sangat favorable. Tingkat profitabilitas itu sangat luar biasa, yaitu dari analisis net profit margin sebesar 79%, didukung oleh efisiensi struktur biaya, yaitu tanpa beban sewa dan gaji, arus kas yang positif,
serta posisi keuangan yang bebas utang. Yang kedua adalah keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengawasan masih terpusat secara mutlak kepada pemilik, tanpa pemisahan fungsi operasional dan keuangan yang memunculkan resiko ketergantungan yang tinggi. Yang ketiga adalah absennya formalisasi anggaran. Perencanaan keuangan itu masih bersifat pragmatis, berdasarkan intuisi dan pengalaman historis dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, hal ini menyulitkan manajemen dalam melakukan analisis varians, yaitu selisih anggaran versus realisasi secara akurat. Yang keempat adalah hambatan skalabilitas usaha. Ketiadaan standar operasional prosedur atau SOP tertulis membuat operasional bisnis tidak bisa berjalan mandiri, jadi pemilik berhalangan hadir. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama itu adalah penerapan pengendalian internal dasar, yaitu memisahkan secara tegas antara entitas dana pribadi dan dana bisnis, serta mulai menyusun SOP tertulis yang sederhana untuk alur pendanaan bahan baku dan pencatatan kas harian. Yang kedua adalah formalisasi anggaran bulanan, mengadopsi sistem budgeting tertulis untuk memproyeksikan pengeluaran bahan penolong dan utilitas, sehingga efisiensi biaya dapat diukur secara objektif setiap akhir bulan. Yang ketiga adalah pembentukan dana cadangan aset atau sinking fund, secara proaktif mengalokasi persentase laba bulanan khusus untuk mitigasi resiko depresi mesin, jadwal pemeliharaan rutin, dan untuk penggantian filter air guna menjaga standar kualitas. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah perencanaan skema ekspansi sumber daya manusia, merumuskan sistem kompensasi berbasis kinerja, misalnya insentif per galon yang terjual atau diantar, sebagai langkah persiapan yang matang sebelum merekrut karyawan untuk perluasan pangsa pasar.